Shalom, kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Kiranya hari ini saat kami merenungkan firman-Mu Tuhan tolong kami agar kami memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, judul renungan untuk hari ini adalah Nilai Pengenalan akan Kristus. Kekasih Tuhan, tentunya setiap kita manusia punya masing-masing kita punya hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang menurut kita itu berharga. Ada manusia yang merasa bahwa yang paling berharga dalam kehidupannya adalah keluarganya. Atau yang paling berharga dalam kehidupannya adalah pasangannya. Atau yang paling berharga dalam kehidupannya adalah kekayaannya. Atau yang paling berharga dalam kehidupannya adalah kedudukannya. Kemudian ada orang yang berpendapat bahwa yang paling berharga dalam kehidupannya adalah kesehatannya. Ya, semua orang punya pandangan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, nilai-nilai tentang sesuatu yang berharga dari masing-masing manusia mungkin berbeda. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menganggap sesuatu yang menurut kita berharga itu juga berharga bagi mereka. Tentunya tidak bisa demikian. Namun ada hal yang kadang kita lupakan dalam kehidupan kita ketika kita begitu terfokus kepada hal-hal yang materi, hal-hal yang lahiriah. Kita melupakan bahwa ada hal-hal yang begitu berharga dan tidak ternilai sebetulnya dalam kehidupan kita yang seringkali justru kita lewatkan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ini firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kekasih Tuhan, ini tentunya adalah pengalaman Rasul Paulus yang dituangkan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi tentang hal-hal yang bernilai, yang berharga dalam kehidupannya sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Paulus kemudian mengatakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi. Bahkan dikatakan selanjutnya bahwa pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia daripada semuanya. Bahkan Paulus menganggap segala yang berharga di masa lalunya adalah sampah karena pengenalan akan Kristus. Kekasih Tuhan, ketika kita memahami betapa bernilainya pengenalan akan Kristus, tentunya ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pandangan kita tentang kehidupan. Banyak hal yang dianggap berharga oleh manusia, ternyata itu adalah hal yang sangat-sangat sementara. Nilainya hanya sementara, sebentar lagi lenyap. Kita tahu bahwa hari-hari ini beberapa orang yang sebelumnya begitu menyombongkan kekayaan mereka di media sosial, kemudian justru kekayaan itu membawa mereka untuk masuk penjara.
Ya, apa yang mereka sombongkan sebelumnya, yang menurut mereka itu begitu bernilai, tiba-tiba tidak bernilai sama sekali dan justru menjerumuskan mereka. Tentunya hal ini membuat harusnya kita memahami bahwa hal-hal materi yang kita miliki itu nilainya sangat sementara, itu sangat fana. Tetapi pengenalan akan Kristus itu bernilai kekal. Itu kenapa Paulus berkata lebih mulia dari semuanya. Nah, pengenalan akan Kristus inilah yang harusnya kita kejar dalam kehidupan kita, yang terus kita upayakan hubungan kita dengan Kristus. Ya, kadang-kadang kita justru terfokus kepada hal-hal yang bernilai sementara, yang kita bisa kehilangan itu dalam sekejap, dan melupakan hal-hal yang bernilai kekal seperti pengenalan akan Kristus. Kekasih Tuhan, hidup kita terus berubah. Keadaan kita, orang-orang di sekitar kita, situasi, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Tapi yang tidak pernah berubah adalah Kristus. Kristus akan tetap sama. Kuasanya, kasihnya, segala keajaibannya akan tetap sama. Hanya kadang kita sulit untuk memahaminya. Tapi inilah yang paling bernilai yang kita miliki. Inilah yang bernilai kekal, yang tetap ada dalam segala situasi kehidupan kita. Sebab itu mari hubungan kita dengan Kristus, pengenalan kita akan Kristus, biarlah terus kita tingkatkan dari hari ke hari. Keadaan-keadaan kehidupan kita seperti apapun, biarlah Kristus tetap menjadi tempat untuk kita bersandar, tempat untuk kita berharap, tempat untuk kita menaruh pengharapan kita, menaruh iman kita, kepercayaan kita adalah kepada Kristus. Semakin mengenalnya, semakin dekat dengannya, semakin membuat kita akan melangkah dalam kehidupan ini dengan percaya diri, karena pengenalan akan Kristus lebih bernilai, lebih mulia dari segala yang ada dalam dunia ini. Sebab itu mari kekasih Tuhan, jalani hidup ini dengan sukacita dan damai sejahtera, karena pengenalan akan Kristus itu lebih berharga dari segalanya. Biarlah kita semakin dekat dengan Kristus, semakin mengenalnya, semakin punya persekutuan yang intim dengannya dari hari ke hari, karena itulah yang tidak ternilai harganya dibanding dengan semua yang ada dalam dunia ini. Mari kekasih Tuhan tetap semangat jalani hidup kita dengan pengenalan akan Kristus yang semakin dalam terus menerus. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin hidup dekat dengan Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau, agar kehidupan kami tidak terfokus kepada hal-hal yang lahiriah saja, tapi betul-betul kami mengutamakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kembali Tuhan, hamba berdoa menyerahkan buat kekasih Tuhan yang sedang sakit, yang mengalami sakit tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, yang mengalami sakit jantung, sakit stroke, sakit paru-paru, sakit gagal ginjal, yang mengalami sakit kanker, yang mengalami sakit asam urat, yang mengalami sakit lambung, yang mengalami sakit tulang, yang mengalami sakit saraf terjepit, yang mengalami sakit kepala. Kiranya Tuhan menolong, menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, baik itu hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak,
hubungan mertua dan menantu, hubungan dengan saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan menolong memulihkan setiap hubungan. Berdoa buat kekasih Tuhan yang mengalami masalah ekonomi, kiranya Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan yang mencari pekerjaan pun Tuhan tolong buka jalan dan memberkati. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan, kiranya Tuhan tolong berkati buah kandungan mereka untuk mendapatkan keturunan yang baik. Bagi kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan menolong memberikan pasangan hidup yang terbaik. Berdoa buat kekasih Tuhan dalam segala permasalahan mereka, ikatan-ikatan dosa, bahkan ikatan-ikatan kuasa gelap yang mengikat mereka, kiranya Tuhan menolong melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kiranya berkat-berkat-Mu tercurah, baik berkat jasmani dan rohani atas semua kekasih Tuhan yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan di-subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video-video di channel ini kepada kekasih Tuhan yang lain untuk memberkati mereka juga. Tuhan Yesus